اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabiyyi wal ali usturakum ya ahlad darab wa ya ahlal batin wa ya ahlal naubah wa ya ahlal nur. Amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syara'if, bil khusus pada yang mulia Al-Habib Muhammad Segaf, dan yang mulia para alim ulama, guru-guru agama, semua tokoh-tokoh yang berhadir, para pimpinan, ya kayak itulah ini yang ulun muliakan, para petinggi-petinggi yang berhadir semuanya, saudara-saudara ulun seiman dan seagama yang ulun muliakan, dan mudahan kita berataan selalu dalam curahan rahmat. Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini ditakdirkan oleh Allah berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama bersilaturahim dan melakukan berbagai kegiatan amaliyah, diantaranya tadi pembacaan salawat, dan insya Allah nanti dilanjutkan dengan zikir dan doa bersama untuk mengharap kepada Allah agar tahun yang akan kita hadapi 2022 ini menjadi tahun yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada para keluarga, para sahabat, dzurriyyat dan seluruh pengikut beliau ila akhir zaman. Hadirin sekalian, apakah pian tahu ulun di orang mana? Orang Kalua, tahu aja. Jadi ulun asli orang Kalua, lahir di Kalua, badiam di Kalua. Nah, hari ini mulai dari hari Senin ulun berangkat melakukan safari dakwah ke Kalimantan Timur, insyaallah sampai tanggal 12 Januari. Jadi dari hari ini hanya hari kedua, mulai hari malam Selasa, ini hari Rabu, hari kedua di sini. Habib meminta, bisakah, katanya Habib pagi di sini aja, ulun siap, insyaallah. Di sini ulun lanjut ke dekat Islamik, lalu meneruskan ke Handil dan seterusnya sampai ke lewat pada Sampulirang. Jauh ya, lewat pada Sampulirang, lain jejak jadi sebuah gimana ini namanya wahina. Pian ini ngerti ke bahasa Banjar apa ada? Ada yang ngerti, ada yang kada. Oh, berarti yang kada ngerti harap diterjemahkan oleh kawan-kawannya gitu. Ini harap maklum aja karena yang berceramah ini mulai Banjar, jadi mungkin ceramahnya banyak bahasa planet gitu. Jadi harap maklum. Jadi yang mana kada ngerti kenapa ya? Jadi minta terjemah kepada kawan-kawannya gitu. Inginnya ulun ini kan satu mat je waras bahasa Indonesia ya ulang kena. Nomor juga bujur kena ngawur ulang bahasanya, gitu kan. Kalau sudah kebandir tuh ya campur aduk. Nanti masnya kalau ketemu saya di jalan rawa-rawa ya, paham lebih ya? Rawa-rawa. Orang Jawa udah ngerti rawa-rawa. Kira rawa-rawa itu tempatnya buaya. Bahasa Banjar rawa-rawa itu ditegur, disapa gitu. Nanti kalau ketemu saya di jalan rawa-rawa masih bingung orang Jawa apa rawa-rawa hubungan yang ketemu di
di jalan dengan rawa-rawa. Ya harap maklum lah. Hadirin sekalian rahimakumullah. Hari ini kita sudah berada di tanggal 29 ya. 29 Desember. Berarti cuma 2 hari lagi kita akan meninggalkan 2021 dan akan memasuki 2022. Ini apa artinya? Artinya usia kita makin mendekati dengan kematian. Semakin bertambahnya tahun, pada hakikatnya umur kita semakin berkurang. Jadi sebujurnya ulang tahun itu kada himong sebujurnya. Ulang tahun tuh ngerti himong biar kada himong tuh enggak bahagia. Ulang tahun itu sebetulnya enggak bikin bahagia. Kenapa? Karena semakin kita tua usia, itu berarti makin dekat dengan mati. Apa yang mau dibahagiain? Asal canggung masih Indonesia. Makin dari sekampung. Apa yang mau dibahagiakan? Loh, usia kita makin hari makin dekat dengan kematian. 2021 akan meninggalkan kita, 2022 siap menyambut kita. Makin tambah tahun, makin bertambah usia, makin berkurang sebujurnya usia itu. Nah, sebujurnya dah kayak ulang. Sebujurnya itu sebetulnya, gitu. Nah, ada translate-nya. Sebetulnya usia kita makin berkurang, makin mendekati kepada kematian. Nah, oleh karenanya kita disuruh untuk menghisap diri kita, menghitung keadaan diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu. Bahasa anginnya itu apa ya? Apa dihitung? Bahasa kerennya apa ya? Dihitung lain daripada itu. Kalkulasi. Dan lain-lain juga. Lain-lain. Apa itu yang aduh apa nih? Bahasa yang ada sasi-sasinya kayak itu lah juga. Introspeksi. Introspeksi diri kita. Introspeksilah dirimu sebelum dirimu nanti yang diintrospeksi oleh orang lain. Maksudnya di akhirat khususnya. Hitung diri kita mendahulu dari dunia ini. Hitung baik-baik berapa kebaikan, berapa kejahatan sebelum kita dihitung di pengadilan Allah di akhirat. Kita bisa menghitung. Maka dari itu kan manusia diberi Allah akal. Ada akal, ada nafsu. Gunakan akal untuk menghitung berapa amaliyah kita yang sudah sifatnya baik, berapa kelakuan kita yang sifatnya sudah menjerumus kepada keburukan. Hitung, apakah hari ini aku lebih baik dari hari yang lalu? Apakah tahun ini aku lebih baik dari tahun yang lalu? Itu dihitung. Allah memberikan akal lawan kita berataan. Lawan kita berataan diberikan akal, gunakan untuk menghitung. Nah, sekarang kita pikirkan 2021 aku kayak itu kelakuan. Kelakuanku macam-macam, keji itu dan ini kada baik kelakuan. Sekarang 2022 harus kita jadikan momentum tahun 2022 menjadi manusia yang lebih baik dari tahun 2021. Harus jadi PR. Hari ini aku kurang baik, esok harus jadi orang yang baik. Hari ini sudah jadi orang baik, esok harus jadi orang yang lebih baik. Harus jadi PR kesan kita pada taat. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum nanti dihitung di pengadilan Allah. Hadirin sekalian, yang namanya kita manusia, al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Manusia tempatnya kekhilafan, tempatnya kada ingat. Banyak kelakuan-kelakuan manusia yang sering menentang Allah Ta'ala. Ini memang sifatnya manusia. Sifatnya manusia karena ada bisi nafsu, maka nafsu ini kadang-kadang melebihi dari akalnya, sehingga inya kanapsuan melakukan gawian-gawian nang kada baik. Oke,
ini memang sifat manusia. Tapi kan Rasulullah sudah memberikan garisan, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia itu bisa salah. Bisa salah, pengecualian para nabi dan rasul aja nanti harus salah. Semuanya bisa salah. Mau wali, mau tuan guru, mau orang alim, mau siapapun bisa salah. Bisa salah. Siapapun bisa salah kecuali para nabi dan rasul. Orang wali aja bisa salah, kan? Wali Allah bisa salah. Karena sifatnya wali itu bukan maksum, tapi mereka mahfuz, dijaga oleh Allah. Ibarat kalkulasi persenan, di persentasi itu orang wali dijaga Allah 90%. Kalau nabi kan maksum 100% dijaga Allah, tidak pernah maksiat. Tapi kalau para wali masih 90%. Bisa aja orang wali itu tak hilang. Bisa. Nah tapi bedanya orang wali lakas inya bertobat. Itu tuh orang wali. Lain lah kayak kita nih. Kita orang awam ini bila tak cabur sekali. Ukur aja sudah tak kali cap beli joknya sekali. Nah ini malah kalinya. Nah tak cabur ngerti biar tak cabur. Nggak ngerti ya. Kalau sudah terjun ke air itu ya sekalian aja basah gitu. Ya ini orang awam, prinsipnya orang awam. Orang awam ini kalau sudah jatuh ke maksiat ya sudah nikmati aja kemaksiatannya. Nanti aja lah tobat umur 40. Iya, kalau Israel kada bapak umur 40. Usia 30 tahun para ke Israel udah pas jiger awak. Nambah. Allahu Akbar. Jadi inilah kita manusia. Akan tetapi Nabi memberikan kabar gembira wa khairul khatta'in at-taibun. Sebaik-baik orang nang tak salah yaitu orang yang mau kembali dari kesalahannya. Mau tobat, ini orang paling baik. Jadi kalau dirumuskan untuk garisan orang awam, manusia yang baik bukan berarti manusia yang tidak pernah salah. Tapi manusia yang baik ialah manusia yang dulunya tersalah, sekarang ia bisa memperbaiki kesalahannya. Lalu ia bertobat, ia betul-betul menghamba kepada Allah. Akhirnya dia pun bisa menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Itu rumusnya, Pir. Nah maka orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang sekarang masih berkecimpung dengan kemaksiatannya, pasang dalam hati Anda, jangan sampai Anda putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah rahmatnya luas. Inna rahmati wasi'at ghadabi. Rahmatku kata Allah lebih luas daripada kemarahanku. Percaya aja kita. Pokoknya bila tak jatuh dalam kemaksiatan, tak kasih berbulik sebesar-besarnya dosa yang pian miliki, tetap rahmat Allah lebih besar daripada kemaksiatan itu, daripada kemarahannya. Kemarahannya Allah, rahmatnya Allah lebih besar daripada kemarahannya. Maksiat yang dilakukan mendatangkan kemarahan Allah, tapi amarahnya Allah itu kecil dibanding dengan rahmatnya. Rahmatnya yang besar. Jadi jangan putus asa. Orang-orang yang masih belum bisa bertobat, yakinlah, terus berusaha untuk memperbaiki diri. Banyak cerita-cerita orang dulu. Orang-orang dulu yang sifatnya kelakuannya bejat di atas bejat. Nih, bejat di atas bejat. Itu ada kisahnya. Bejatnya tuh berarti liwar buntatnya seikong ini. Nah, buntat. Ngerti ya buntat ya. Buntat itu ya bejat. Buntat itu. Buntat di kampung bejat kelakuannya. Ini jahat nih orang luar biasa. Diceritakan dalam hadis di zaman Bani Israel. Ada seorang ahli maksiat yang pekerjaannya tiap hari membunuh manusia. Membunuh ya. Di Indonesia kena pasal 338 ayat 2 KUHP. Berapa hukumannya, Pak? 338 ayat 2 KUHP. 10. Berapa? 20. Sudah potong masa tahanan belum? Sok tahu. Ulun no sok tahu. 338 ayat 2 KUHP. Betul ya pasalnya itu ya? Ya betul. Tahu saya. Karena saya sering nonton film Rhoma Irama. Kan Rhoma Irama film begadang itu, film begadang. Kata Rhoma Irama begadang film begadang ya. Rhoma Irama nongkrong di warung kopi, nongkrong lagi Rhoma Irama bujang.
belum punya istri, nongkrong di warung kopi. Itu Rhoma Irama mengarang lagu tuh, apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu. Wah, itu penyanyian tadi warung kopi itu. Begadang, marilah kita begadang. Dia setelah begadang itu, Rhoma Irama pulang dari warung kopi, dari warkop pulang. Di tengah jalan Rhoma Irama mendengar suara perempuan berteriak. Jadi tolong, lain aneh. Ada bibinian minta tolong, ditolong oleh Rhoma Irama. Ternyata waktu Rhoma Irama masuk, kepalanya bibinian sudah dibenturkan ke dinding, sudah berdarah. Rhoma Irama yang menolong, otomatis kan tangan Rhoma Irama berdarah. Sedangkan si perampoknya sudah lari. Orang kampung datang, mau kada mau Rhoma Irama dituduh merampok, membunuh ini perempuan. Akhirnya Rhoma Irama ditangkap, diadili. Nah, pas pengadilan itu ulun ingat, pas hakim membacakan vonis gitu kan, saudara Rhoma Irama karena telah membunuh seorang jiwa, berarti melanggar pasal 338 ayat 2 KUHP. Zaman itu kata-katanya hakim menghukum dia dengan hukuman penjara 5 tahun, potong masa tahanan. Tok. Masuk penjara Rhoma Irama 5 tahun. Makanya ulun tahu pasal 338 tadi. Bukan berarti ulun belajar, bukan. Tapi karena nonton film Rhoma Irama, itu benar jadi tahu kisahnya. Jadi zaman Bani Israel, orang ini membunuh, hari-hari pekerjaannya membunuh orang. Itu sampai dulu difilmkan di TPI lagi ada, itu sebelum MNC muncul di TPI. Itu ada film Rahasia Ilahi. Rahasia Ilahi itu diambil dari kitab, difilmkannya. Itu difilmkannya lelakian itu, mandau di pepairan dia tak timbuk, kayak itu. Di bawahnya berjalan mandau nih. Bila ada orang mani macam-macam, tes langsung di tengah jalan. Sampai total inya membunuh manusia 99 orang. La ilaha illallah. Nauzubillah min dzalik. Satu orang aja kayak apa ya? Ini 99 hanya membunuh. Tapi ketika inya membunuh 99, rasa-rasanya mau sudah orang bunuh orang. Lingo udah. Nanti lingo lah. Udah jenuh. Bosan sudah membunuh orang. Capek sudah bunuh orang aja tiap hari. Mau juga ternyata hatinya ini ingin tobat. Mau tobat. Bosan sudah saya tiap hari bunuh orang aja. Bosan saya mau tobat aja dah. Datanglah ke tempatnya rohib. Rohib itu bahasa kita pendeta, ahli kitab zaman dulu, ibarat ini ulama. Datang kepada tuan guru. Guru, saya ini guru dosanya besar. Apa aja sih dosa ini? Membunuh 99 orang, guru. Masya Allah, takjub guru. 99 orang dibunuh. Kenapa ikan datang ke sini? Ulun hendak bertobat, guru. Apakah kira-kira dosa ulun yang sebesar ini diampuni oleh Allah? Jawaban gurunya, lah, ada. Ikam kalau bacang diampuni dosa, juga ini banyaknya bunuh orang. Kalau bacang diampuni dosa ikam, mau hanya bilang kerja parantes timasnya genap 100. Akhirnya genap 100, ya, gurunya hentamnya. Tuan gurunya kan hentamnya, mati tuan guru. Genap 100. Berjalan lagi nya, saya berjalan kan. Ada lagi tuan guru yang lain dimasukinya ke rumah situ. Guru, ulun hendak bertobat. Apa jadi dosa ikam? Hari ini sudah genap yang ulun bunuh 100 orang. Siapa aja sih di tempat ampian? Tuh guru si anu kawan pian. Kawalah guru ulun di bertobat. Adalah kira-kira celahnya pacang diterima tobat ulun. Guru dia berpikir juga kira-kira lah. Sembarangan jawab dia bisa 101 ya. Jadi nih. Akhirnya jan gurunya, fulan bin fulan, Allah itu maha pengampun. Rahmat Allah lebih luas daripada kemarahannya. Sebesar apapun dosanya engkau, kalau engkau mau kembali kepada Allah, Allah pasti akan menerimamu dengan tangan terbuka. Tapi syaratnya kamu harus hijrah
Kamu harus pindah dari kampung tempat tinggal kamu ini. Kamu pindah ke kampung yang banyak orang solehnya. Akhirnya ia berjalan, pindah, hijrah dari kampung tempat ia tinggal dulu, di mana ia banyak membunuh. Ia keluar daripada kampungnya, langsung menuju ke kampung orang soleh. Nah di sini misalnya di mana kampung orang soleh? Nah ulun contohkan daerah ulun aja dah, urusan daerah pian ngalih. Daerah ulun aja, misalnya si pembunuh ini diam di Kaluar. Misalnya si pembunuh ini diam di Kaluar. Lalu ia disuruh pindah ke Martapura, karena Martapura lebih banyak orang alimnya, lebih banyak orang solehnya, lebih banyak orang walinya. Pindah ke sana. Dari Kaluar pindah ke Martapura, jalan kakinya, jalan batis. No, berjalan. Ternyata di tengah perjalanan Israel menjemput rohnya. Belum sampai, ibarat dari Keluar, belum sampai ke Martapura, Israel datang menjemput. Dari Keluar ke Martapura, anggap aja 150 kilo, kurang lebih. Anggap 150 kilo. Di tengah-tengah perjalanan, kurang lebih kilometer 75 atau lebih dikit, dicabut rohnya oleh malaikat Israel. Ketika ia meninggal dunia di tengah perjalanan, maka malaikat rahmat turun dari surga, malaikat azab turun dari neraka. Apa buhannya ini datang? Marabutakan roh si nang mati ini. Jadi si rahmat aku bawa ke surga. Ada aja azab, jatah aku ini. Ini 100 kan bunuh orang. Aku bawa ke neraka. Lain jatah ikam bawa ke surga lu buat. Ada aja rahmat ini hendak bertobat sudah hendak bertobat, jatah aku bawa ke surga. Kada jatah aku bawa ke neraka. Malaikat je pekelahian ya. Debat berambut. Aku bawa ke surga, aku bawa ke neraka. Jadi malaikatnya. Datanglah malaikat penenang seiko. Saya datang turun. Sudah, jangan berkelahi. Bari supan malaikat berkelahi. Tuh tambahan dulu nih jengka. Malaikatnya mau berkelahi, nya berambut jatahinya Bang. Jar rahmat nih jatahku, jar azab jatahku. Karena sama-sama pada mengaras, ada hakim turun seiko. Saya turun. Hakim memberikan apa keputusan? Bagaimana kalau kita ukur jaraknya? Kalau ternyata jaraknya lebih banyak ke kampung asalnya, maka berarti ia berhak dibawa oleh malaikat azab ke neraka. Tapi kalau jasadnya sudah lebih banyak mengarah ke tempat orang soleh tadi, maka malaikat rahmat yang berhak membawanya. Sehingga cerita diambil ukuran, diambil meteran. Jangan dipikirkan kayak apa meterannya pun malaikat. Dan jelas diukur lah itu jadi mau ketahuan. Diukur oleh malaikat. Habis diukur ternyata sejengkal tuh kayak apa ya? Sini kah? Sini. Ini sejengkal. Kalau ini apa? Hah? Ini siapa ngarangnya? Sejengkal tuh kayak apa? Segini kah? Atau segini? Segini ya. Sejengkal. Ternyata setelah diukur, jenazah si pembunuh 100 orang ini tadi sejengkal lebih banyak mengarah ke tempat orang saleh. Ibaratnya meninggal dunia di tengah-tengah kota rantau, misalnya 75 kilo misalnya, diukur cuma sejengkal lebih banyak mengarah ke Martapura. Akhirnya berdasarkan keputusan hakim, maka ini malaikat rahmat yang membawanya ke surga. Belum sampai ke tempat tujuan, tapi kosot hatinya, maksud hatinya, niat hatinya sudah ingin taubat, betul-betul taubat. Di tengah jalan ia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jenazahnya rohnya diangkat oleh Allah, diangkat oleh malaikat ke dalam surga. 100 membunuh orang kalah masuk surga. Apalagi seikong. Tapi jangan coba. Seikong dulunya masih seikong malah di 100. Yang penting bujur-bujur niat hendak bertobat, insya Allah diterima Tuhan. Diterima ya. Ini di kisah ini sebujurnya banyak pelajarannya. Pelajaran pertama,
sebesar apapun dosa yang dilakukan manusia tetap bisa diterima oleh Allah dengan jalan mau bertobat. Yang kedua pelajarannya, kalau ingin menjadi orang baik harus pindah mendekati lokasi orang-orang soleh. Dulu diam di kampung, kampungnya ahli maksiat, pindahlah dia, keluar dia dari kampung yang ahli maksiat menuju kampung yang banyak orang solehnya. Itu salah satu pelajarannya di situ, berhijrah menuju kepada kebaikan. Yang ketiga pelajarannya di situ, tatkala terjadi pertentangan antara dua belah pihak. Ini kan pertentangan nih, malaikat rahmat, malaikat adab, ampunku, harus ada yang jadi hakim seiku. Harus ada yang jadi hakim. Nah ini memberikan jalan tengah. Jadi hakim harus adil. Makanya orang jadi hakim itu sebelah batisnya ke surga, sebelah batisnya ke neraka. Itu orang jadi hakim. Ya, itu kan hakim itu biar hakim di pengadilan. Ya sama jaksa dan kawan-kawannya. Itu sebelah batis ke surga, sebelah batis ke neraka. Salah-salah mengambil keputusan, hakim masuk neraka. Kalau ada adil, jaksa salah-salah menuntut bisa masuk neraka. Kalaunya jujur, kalaunya adil masuk surga. Itu nyaman jadi hakim dan masuk surga. Modalnya cuma adil, Tapi kalaunya kada adil, neraka sudah terbuka lebar untuk anda dan jadi hakim kada adil. Wala'iyadzubillah min dzalik. Makanya harus adil, jadi hakim harus adil. Apa nih keputusannya? Kita ukur. Siap. Nah, ini pelajarannya, harus ada hakim penengah. Kita ini mau nggak ada nama nangahi berkelahi harus biar kalahi gitu biar. Dua lagi bini jangan ada nama nangahi. Kalahian dua lagi bini. Kalahi dua lagi bini itu tanya matpam sedikit kayak itu nah. Beda kalahi lajuk pada lajuk ini tanalih sedikit kan. Nanti lah lajuknya. Lakian sama pada lakian kalahi bujur-bujur berhentang. Mengambil binian berhentang ya tarab-tarab ada apa-apa. Harap maklum aja lah. Nah ini contoh cerita orang dulu yang banyak memiliki dosa tapi ternyata tetap diterima oleh Allah. Itu namanya rahmat Allah lebih luas daripada kemurkaannya. Ada lagi cerita orang jadi wali. Orang jadi wali Allah tapi latar belakangnya perampok. Ada jadi wali beliau, pangkatnya tinggi di hadapan Allah. Di dalam kitab tertulis namanya beliau, seluruh dunia orang mengenal namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad dulu bosnya perampok. Jadi perampok-perampok yang klasteri itu bawahannya beliau. Ini beliau ini kelas kakap. Bosnya kakap lagi apa kan? Bosnya kakap. Paus. Pokoknya bosnya kakap itu Fudail. Zaman dulu jadi penyamun, jadi perampok. Penyamun itu kan para merampok membunuh kewiannya. Penyamun. Tapi ternyata Allah menghendaki si perampok ini bertobat. Ketika beliau dihendaki oleh Allah bertaubat, jalannya dibukakan oleh Allah. Apa jalannya? Beliau jatuh cinta kepada seorang perempuan. Inilah manusia, ada visi rasa cinta pasti ada makhluk yang bernyawa. Pasti itu ada rasa cinta. Jangankan manusia, ayamnya di sini rasa cinta. Ayam buktinya kawin pinggir jalan, ayam. Karenanya cinta ya kawin, ayam. Tapi kalau manusia menuruti itu kan ada beda dengan ayam. Manusia bisa akal, wajib ada wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, kan kayak gitu manusia. Silahkan mau kawin 2, 3, 4 kada jadi masalah. Yang penting nikah dengan nikah yang sah, itu jangan kayak ayam. Udah tengah jalan selesai. Ayam gitu. Setiap yang bernyawa pasti ada diberikan Allah rasa cinta. Seorang perampok bosnya kakap tiba-tiba jatuh cinta. Melihat bibinian jatuh cinta, diiringinya berjalan.
diikutinya di belakang. Kemana si perempuan itu berjalan, diiringinya. Ternyata si perempuan itu masuk ke satu tempat, ditutupnya pintunya, ditutupnya dindingnya itu. Akhirnya beliaunya ketinggal di luar dinding. Nah, di sebelah dinding ada orang baca Quran. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bahasa kitanya, oi orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, kapan lagi kalian ingin takut kepada Allah? Kapan lagi kalian ingin ingat kepada Allah? Mendengar ayat itu, beliau langsung gemetar. Wah, awaknya gemetaran. Sampai ada yang mengatakan siup. Nanti siup ya. Siup ya, pingsan ya. Siup. Siup, tapi siupnya bepandir. Berucap di muntong. Siupnya berucap. Ya Rob. Orangnya begijiban nih. Ada petanda lagi. Ya Rob, keadaan. Ya Rob, keadaan. Wahai Tuhanku, sekaranglah waktunya. Sekaranglah waktunya. Beliau menjawab ayat itu tadi. Kapan lagi orang beriman ingat kepada Allah? Sekarang, kata beliau. Kapan lagi orang yang beriman takut kepada Allah? Sekarang. Akhirnya beliau tobat kepada Allah. Dari bos perampok bertobat, bujur-bujur bertobat kepada Allah. Akhirnya beliau mencari guru yang alim sampai beliau mendapatkan kewalian. Beliau menjadi waliullah. Jadi wali, latar belakangnya perampok. Tidak mustahil. Orang-orang yang ahli maksiat apapun yang dikerjakan, kalau bujur-bujur bertobat, bisa menjadi orang soleh, bisa jadi orang wali. Masya Allah. Keluar dulu di kampung kelakuannya paling bejat. Ya ini kada lagi urusan, maaf, kada lagi pakai narkotika itu ada laginya. Nang parah pada narkotika obat nyamuk ditutupnya. Obat nyamuk campur aduk pakai apa Pak Hasan nang aja dari kampung. Nyunyung tengah malam ada tahap mencari lawang. Naik jam lulungkang. Artinya jam lulungkang ya. Jendela, lulungkang itu jendela. Nah, mau masuk jalan pintu tidak bisa, dia masuknya jalan jendela. Tidak dapat cari pintu dia. Kasihan, mabuk, tiap malam mabuk pekerjaannya. Tapi tiba-tiba ini bertobat, kadang mustahil. Ahli mabuk berubah jadi ahli sholat. Ahli mabuk berubah jadi ahli sholawat. Ahli mabuk berubah jadi ahli zikir. Mau, asal mau bertobat. Pasang dalam hati kita masing-masing, jangan ada kata-kata putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun kemaksiatan kita, Allah lebih luas rahmatnya daripada kemurkaannya. Jangan putus asa. Yang putus asa itu godaan syaitan. Ikam nih sudah ikam kayak ini kelakuan, ikam membunuh, ikam berzina, ikam mabuk, ikam jadi maling, ikam ini, ikam itu, ikam ini, ikam itu, disambati syaitan. Ikam ini kada bacang diampuni Allah lagi. Kada terjawab. Allah Maha Pengampun. Dikasih je. Pasti diampuni Allah. Sebejat-bejatnya manusia, Allah tetap mengampuni asal mau kembali kepadanya dengan betul-betul kembali. Bagaimana rukunnya taubat? Rukunnya taubat, 1, berhenti dari maksiat. 2, menyesal dengan sepenuh hati atas kemaksiatan yang dikerjakan. 3, berjanji tidak mengulangi lagi kemaksiatan tersebut. 4, menyelesaikan atau meminta keridhaan, meminta halal kepada orang-orang yang bersangkutan atas kesalahan kita. Kalau kebetulan misalnya kesalahan kita menyangkut dengan makhluk. Seperti apa misalnya? Mohon maaf, mencuri, mencuntan. Ini menyangkut dengan makhluk. Maka tobatnya pencuri di samping yang 3 tadi, berhenti, menyesal, berjanji tidak mengulangi, tambah lagi mengembalikan apa yang dicuri. Itu harus dikerjakan supaya kita diampuni Allah dosa-dosanya. Dikembalikan barangnya. Barangnya sudah hilang, dikembalikan harganya. Minta rela lawan sidin, ni ulun pernah mengambil ampun pian, ni ulun hendak bertobat, tolong diterima. Ini harganya sekian. Ada aja sidin, ikam bahari juntan emas 5 gram. Harga emas begini misalnya 1 juta, kita bayar 5 juta. Beliau kan mau.
Beliau tidak mau menerima. Saya tidak mau menerima. Kalaupun kamu bayar 5 juta, tetap saya tidak terima. Bagaimana tobat saya nanti tidak diterima Allah kalau sampai tidak menerima? Saya mau kamu pasang wajah, saya tempelin kamu 10 kali. Silakan. Anai muhamir. Boleh. Itu boleh. Nang kita cuntan dia sidin minta itu sudah ngaraja kita dapat obatnya sudah pasang muhana. Plang sekali, plang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lunas. Selesai. Paling sakitnya stomat. Paling stomat ya. Ada juga bacang lagi pai gigi ya. Kali gigi palsu mungkin bisa tergipai ya. Jadi tampilin kurang sampai 10 kali. Nah, ini karena kita memang bujur-bujur hendak tobat. Itu tobat, bujur-bujur tobat. Bujur-bujur tobat, insya Allah kawan jadi orang soleh. Nah hari ini kita misalnya kelakuan kita belum baik, hari ini kelakuan kita belum sepenuhnya jadi orang soleh. Berusahalah di tahun macam berganti, tahun yang baru mudah-mudahan dalam keadaan serba baru. Oh serba baru ya, cuma istri baru. Serba baru artinya mudah-mudahan kelakuan kita yang dulunya kurang baik mudah-mudahan tahun 2022 menjadi baik. Yang dulunya kita sudah baik mudah-mudahan 2022 menjadi lebih baik. Yang sudah lebih baik sudah di 2021 mudahan di 2022 semakin bertambah kebaikannya hingga akhir hayat menjemput. Mudah-mudahan kita istiqomah di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat Abdul sampaikan. Mari sama-sama kita berzikir, kita membaca tasbih, membaca tahmid, membaca takbir, membaca hauqalah secara bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la Subhanallah
فرج على
يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله